Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel TJ Crash. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sosok pengganti Presiden Jokowi akhirnya terungkap. Masa jabatan Presiden Jokowi terhitung kurang lebih 1 tahun lagi. Sosok siapa yang akan menggantikan Presiden Jokowi sudah mulai ramai diperbincangkan. Rupanya perbincangan tersebut dikaitkan dengan ramalan Jayabaya yang dikenal sangat masyhur di Indonesia. Disebutkan oleh ramalan Jayabaya bahwa pemimpin Indonesia berasal dari kata Noto Negoro. Lantas seperti apa ramalan Jayabaya soal pengganti Jokowi di tahun 2024 nanti? Dalam ramalan Jayabaya, pengganti Presiden Jokowi adalah seorang Satrio Piningit. Mengenai pemimpin Indonesia, masyarakat mempercayai dengan istilah Noto Negoro. Kata Noto Negoro sendiri dipercaya sebagai urutan nama-nama yang pernah memimpin Indonesia atau menjadi Presiden Republik Indonesia. Kata Noto Negoro sendiri adalah menata negara. Jadi pemimpin Indonesia adalah orang yang akan mengatur Indonesia. Dalam kata Noto Negoro, kata No yang pertama disimpulkan melekat pada Insinyur Soekarno, di mana 2 huruf di belakang nama Soekarno yaitu No. Kedua adalah Soeharto, mempunyai nama yang berakhiran To. Kemudian kata Negoro mengaitkan dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo yang dulu kecil bernama Mulyono. Sementara Gus Dur, B.J. Habibie, dan Megawati Soekarno Putri tidak termasuk karena memimpin Indonesia tidak penuh 1 masa periode, melainkan hanya transisi saja. Pada tahun 2024 nanti akan ada pengganti kepemimpinan Presiden Jokowi yang sudah menjabat 2 kali periode itu. Jika diurutkan, huruf berikutnya adalah Go. Banyak masyarakat yang menghubungkan dengan 2 nama yang diisukan akan maju dalam pemilihan Presiden 2024 nanti. Nama tersebut yang mempunyai akhiran Go adalah Gatot Nurmantio dan Ganjar Pranowo. Dalam aksara Jawa, kedua nama itu memiliki tenaga atau Go. Nama Ganjar Pranowo dan Gatot Nurmantio kerap dikaitkan dengan deretan prestasi saat memimpin daerah dan pasukannya. Meski begitu, ini hanyalah sebuah ramalan atau prediksi yang belum tentu kebenarannya. Yang pasti adalah bahwa dalam ramalan jangka Jayabaya, Nusantara ini akan dipimpin oleh sosok seorang Satrio Piningit. Lalu siapa Satrio Piningit? Akhir-akhir ini di media cetak elektronik dan dunia maya khususnya sedang ramai-ramainya membahas hal tersebut, yaitu sosok yang diidam-idamkan bisa membawa negeri ini bangkit menjadi mercusuar dunia. Referensi yang dipakai rata-rata bersumber dari manuskrip atau serat-serat kuno. Dalam hasanah budaya Jawa sendiri dikenal 3 satria. Yang pertama Satrio Pinandito adalah tokoh panutan, pemimpin berjiwa pendeta atau spiritual. Yang kedua Satrio Pinele, yaitu pemimpin yang pada zamannya dibutuhkan untuk melawan angkara murka dan menjadi petunjuk jalan di masa kegelapan. Yang ketiga Satrio Piningit adalah insan pilihan Tuhan yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Ciri-cirinya karismatik, adil, bijaksana, dan berani melawan tantangan pada zamannya. Dalam salah satu karyanya, Raden Ngabehi Ronggo Warsito menuliskan sebuah ramalan tentang sosok Satrio Piningit. Diceritakan bahwa ada 7 nama Satrio Piningit yang kelak akan memimpin Nusantara ini. Ketujuh nama itu antara lain
Yang pertama, Satrio Kinucuro Murawa Kuncoro. Yang kedua, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesambar. Yang ketiga, Satrio Cinumbut Sumela Atur. Yang keempat, Satrio Lelo Notopong Ramai. Yang kelima, Satrio Piningit. Yang keenam, Satrio Boyong Pembukaan Neng Gapuro. Dan yang terakhir atau ketujuh, Satrio Pinandito Sinisian Wahyu. Meskipun dalam tulisan itu dicantumkan 7 nama Satrio Piningit, bisa jadi ketujuh nama itu tidak merujuk terhadap 7 orang yang berbeda-beda. Meskipun ketujuh nama itu telah ditafsirkan oleh banyak orang menjadi 7 orang yang berbeda-beda, ketujuh nama Satrio yang diungkapkan oleh Ronggo Warsito itu mengandung makna yang tersembunyi. Karena seperti biasa, para orang bijak zaman dahulu tidak pernah mengungkapkan suatu pelajaran secara gamblang. Mungkin memang benar, setiap zaman akan muncul seorang kesatria satu persatu seperti yang telah diramalkan. Namun terasa ada yang tidak pas, karena dengan begitu setelah ketujuh satria telah merampungkan tugasnya, maka kita akan kehilangan sosok yang bisa menjadi pemimpin di Nusantara ini. Jadi ada baiknya kita coba menafsirkan ketujuh satrio itu sebagai satu karakter yang utuh, tidak terpisah-pisah. Yang pertama, Satrio Kinucuro Murawa Kuncoro dilambangkan sebagai Satrio Kinucuro. Artinya adalah seseorang yang berwatak kesatria, namun dalam proses kematangannya ia seperti dipenjara, dalam arti disembunyikan oleh sang waktu, bukan bersembunyi, hingga akhirnya sang waktu mengizinkan ia keluar, maka ia akan keluar membawa Nusantara Murawa Kuncoro terkenal ke seluruh jagat raya. Kemudian yang kedua, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesambar. Mukti Wibowo artinya mulia dan berwibawa. Manusia ini adalah seorang satria yang mempunyai watak yang mulia selayaknya seorang kesatria dan mempunyai kewibawaan. Namun selama masa kini, jarak ia sering kesandung kesambar. Artinya selalu ada yang berusaha untuk menjaga jalannya. Yang ketiga, Satrio Cinumbut Sumela Atur. Cinumbut mempunyai arti terambil dari tengah masyarakat untuk ikut membela atur, membantu memperbaiki kehidupan rakyat di Nusantara. Yang keempat, Satrio Lelo Notopong Ramai. Lelo Notopong mempunyai makna tentang perjalanannya yang sering bepergian jauh dari rumahnya. Kepentingannya adalah tokoh ramai. Maknanya yaitu membantu kesusahan orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Yang kelima, Satrio Piningit merupakan penekanan dari kata kinuncuro di atas, bahwa artinya bukanlah di penjara, melainkan hidup bagaikan di penjara. Kemudian yang keenam, Satrio Boyong Pembukaan Neng Gapuro mempunyai makna satria ini kelak akan pindah dari tempat asalnya untuk membuka gapura. Namun kami rasa gapura di sini mempunyai makna yang sangat luar biasa. Bisa jadi gapura ini adalah gerbang dari harapan atau impian rakyat akan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian yang terakhir, Satrio Pinandito Sinisian Wahyu. Pinandito bermakna bahwa satria ini akan memimpin bangsanya, sedangkan Sinisian Wahyu mempunyai makna bahwa dalam memimpin atau menentukan sikap, ia selalu memegang teguh seluruh pelajaran yang didapatnya selama masa gemblengannya dulu. Sudah pasti kita ketahui bahwa pada tahun 2024 nanti Indonesia akan mengadakan pemilihan umum atau biasa disingkat pemilu, adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik di Indonesia tertentu.
Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan presiden atau eksekutif, wakil rakyat, atau lembaga legislatif di berbagai tingkat pemerintahan sampai kepala desa. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif, tidak memaksa, dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan politik, komunikasi massa, lobby, dan lain-lain. Meskipun igatasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator politik. Gimana menurut kalian? Silahkan berikan pendapatnya melalui kolom komentar di bawah.